Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penyakit malaria, penyebab terjadinya malaria, gejala malaria, pencegahan, dan juga pengobatan. Jadi malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini menjadi salah satu kesehatan utama di banyak negara tropis dan subtropis. Jadi penyebab terjadinya malaria itu ada 5. Yang pertama, Plasmodium falciparum menyebabkan malaria yang paling parah dan berpotensi menyakitkan dan yang mematikan. Dan yang kedua, Plasmodium vivax sering menyebabkan malaria kambuhan. Yang ketiga, Plasmodium ovale mirip dengan Plasmodium vivax tetapi kurang umum. Yang keempat, Plasmodium malariae dapat menyebabkan infeksi kronis yang bertahan lama. Yang kelima, Plasmodium knowlesi ditemukan di beberapa daerah di Asia Tenggara dan dapat menyebabkan malaria pada manusia. Jadi itu 5 spesies malaria yang menyebabkan malaria. Jadi baik, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian malaria dan penyebab malaria. Sekarang kita masuk ke gejala. Gejala malaria biasanya muncul 10 atau 15 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi dan dapat mencakup. Yang pertama, demam tinggi. Yang kedua, menggigil dan berkeringat. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, nyeri otot dan sendi. Yang keenam, kelelahan. Yang ketujuh, anemia atau karena penghancuran sel darah merah. Yang ketujuh, pada kasus parah bisa terjadi komplikasi seperti gagal ginjal, koma, atau kematian. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosis. Diagnosis malaria dilakukan melalui pemeriksaan darah untuk mendeteksi keberadaan parasit Plasmodium. Beberapa metode diagnosis meliputi mikroskopis atau pemeriksaan apusan darah yang diwarnai untuk melihat parasit di bawah mikroskop. Yang kedua, tes diagnosis cepat atau RDT, yaitu menggunakan strip test yang mendeteksi antigen spesifik malaria dan dalam darah. Oke, jadi baik, tadi teman-teman sudah menjelaskan di pencegahan. Sekarang itu masuki pengobatan. Pengobatan malaria tergantung pada jenis Plasmodium yang menyebabkan infeksi, keparahan penyakit, dan kondisi kesehatan pasien. Obat anti malaria yang umum digunakan antara lain yaitu chloroquine, digunakan untuk jenis malaria yang masih sensitif terhadap obat ini. Lalu artemisinin based combination therapies, kombinasi obat yang mengandung artemisinin untuk mengobati P. flaviparum. Lalu primaquine digunakan untuk mengobati P. vivax dan P. ovale serta mencegah kambuh. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pencegahan. Pencegahan malaria melibatkan berbagai strategi termasuk yang pertama, pengendalian nyamuk menggunakan kulambu, bersinteksida, semprotan insektisida dalam ruangan, dan eliminasi tempat berkembang biak nyamuk. Yang kedua, profilaksis obat, mengkonsumsi obat anti malaria sebelum, selama, dan setelah berpergian ke daerah endemi. Yang kedua, vaksinasi. RTS S/A/S01 adalah vaksin malaria pertama yang disetujui untuk digunakan di beberapa negara Afrika. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pencegahan di tingkat komunitas. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan kelambu dan mengurangi tempat berkembang biak nyamuk. Kedua, kerjasama dengan pemerintah dan organisasi kesehatan untuk program pengendalian malaria. Malaria tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan global, tapi dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan akses ke pengobatan yang tepat, dampak penyakit ini dapat diminimalkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekian saja materi terkait dengan definisi, penyebab, gejala, pencegahan, dan juga pengobatan malaria.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.